jawab sebagai seorang ayah ini mulai mencari siapa kiranya menantu yang pas untuk dinikahkan dengan putrinya. Dialah Allah Al-Malik yang maha menguasai hati setiap hambanya. Dia yang maha membolak-balikkan hati di antara kita. Dialah Allah Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya dan menutup rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Dialah Allah Al-Latif yang maha lembut, yang menanamkan rasa cinta, rasa sayang, rasa kasih di antara kita semua. Ayahanda dan ibunda yang dirahmati oleh Allah, sebentar ini direkam ini Pak Erwin. Direkam. Pokoknya harus duduk dengan wibawa dan khusyuk ini sebenarnya saya. Saya mau menyampaikan ke Mas Ilham. Sepertinya saya belum siap untuk terkenal ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Pada malam hari ini kami ingin menyampaikan sebuah kisah yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya At-Tarbil Masbuk fi Nasihatil. Di dalam kitab tersebut ada sebuah kisah. Dulu ada seorang tokoh bernama Nuh bin Maryam. Nuh bin Maryam ini profesinya adalah seorang qadhi. Qadhi itu kalau di tempat kita ini adalah hakim. Selain menjadi hakim, Nuh bin Maryam ini juga menjabat sebagai seorang gubernur. Singkat cerita, Nuh bin Maryam ini punya anak wanita yang sangat cantik. Ketika sudah memasuki usia untuk menikah, tanggung jawab sebagai seorang ayah ini mulai mencari siapa kiranya menantu yang pas untuk dinikahkan dengan putrinya. Nah, ayahnya saja seorang ulama, seorang hakim, seorang gubernur. Tentu dunianya sangat banyak. Terhasil banyak para lelaki yang berpangkat melamar putri dari ulama tersebut, dan anehnya satupun tidak ada yang diterima. Padahal yang melamar ini sudah orang berpangkat semua, tapi tidak ada satupun yang dapat meluluhkan hati seorang Nuh bin Maryam ini. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, Nuh bin Maryam ini punya seorang budak, atau ibaratnya kalau di bahasa pesantren itu hadam, pembantunya, yang bernama Mubarak. Mubarak ini ditugaskan oleh Nuh bin Maryam untuk menjaga kebun. Nah, kebun yang dijaganya adalah kebun anggur. Beberapa bulan maka panenlah kebun anggur ini,
Maka si Nuh bin Maryam ini meminta Mubarak untuk memetik buah anggurnya dan ingin merasakan rasanya. Nah, Mubarak memetik anggur dan dihaturkan kepada tuannya. Tuannya makan satu persatu, buah itu asam, masam. Dicoba lagi, coba ambilkan yang lain. Diambil yang kedua tetap buahnya itu masam, kecut. Ini ada apa ini? Kok buahnya, panennya kok selalu kecut buahnya? Dipanggillah Mubarak itu oleh Nuh bin Maryam. Mubarak, kesini. Labbaik ya Tuhan, labbaik ya Sayyidi. Kenapa buah yang kau petik kok selalu kecut? Kan dengan polosnya Mubarak menjawab, mohon maaf Tuhan, saya ini tidak bisa membedakan mana buah yang manis dan mana buah yang kecut. Kamu ini bagaimana? Kamu sudah bekerja di sini beberapa bulan, masa masih belum bisa membedakan mana buah yang manis dan mana buah yang kecut? Dia tetap dengan jawabannya. Kalau dia tidak bisa membedakan mana anggur yang manis dan mana anggur yang kecut. Ketiga kalinya si Nuh bin Maryam ini berucap, kamu kan bisa mencicipi, masa kamu nggak tahu caranya membedakan mana anggur yang manis dan anggur yang asam? Mohon maaf Tuhan, Tuhan hanya memerintah saya untuk menjaga kebun ini, tidak untuk mencicipi. Allah. Untung namanya Mubarak. Tepat namanya Rizky sama Mariono Lober. Apalagi Ilham. Kula boleh. Kalau enggak diambil setiap hari bundu sambil moleh. Lober. Melihat kejujuran kepolosan Mubarak ini, tuannya akhirnya jatuh hati. Masya Allah. Inilah nilai kejujuran seorang muslim yang mulai hilang di tengah-tengah kita. Kejujuran itu sangatlah tinggi nilainya. Hari ini kita hanya membalikkan omongan hanya untuk meyakinkan orang untuk mengagumi kita. Mengoles kata-kata agar orang lain tertipu dengan kita. Hilang nilai kejujuran yang ada dalam diri kita. Kemudian hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, si Nuh bin Maryam ini akhirnya bertanya, wahai Mubarak, aku ini mempunyai putri yang cantik, tolong beri aku nasihat, kiranya menantu yang ideal itu seperti apa? Maka dijawab oleh Mubarak, wahai tuanku, kalau kau ingin mengambil orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang kafir pada masa itu, kalau mencari mantu itu pertama yang ditanya siapa orang tuanya, bagaimana reputasi orang tuanya, rumahnya besar enggak, hartanya banyak enggak. Itu orang kafir pada masa jahiliyah kalau ingin mencari mantu, pertanyaannya itu. Jadi seputar bagaimana orang tuanya ini orang berada atau tidak, rumahnya bagus atau tidak, hartanya banyak atau sedikit. Kemudian Mubarak memberikan penjelasan lagi. Kalau Tuhan ingin mengambil contoh dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, kalau mencari mantu itu yang pertama yang dilihat adalah cantik dan moleknya. Nah, ini yang hampir terjadi pada generasi kita. Hampir ketika ingin mencari pasangan hidup, pertama yang diincar itu adalah fisiknya. Ketika ditanya kenapa kok memilih fisik, jawabannya sepele. Ketika dibawa ke konjengan tak dus modusin.
Itu jawabannya. Cantik itu penting, tapi ketika akhlak yang lebih cantik dari wajah, maka itu lebih sempurna. Kemudian Mubarak menjelaskan kalau tuan ini memilih bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari mantu, pilihlah agama dan ketakwaannya. Sedangkan orang yang hidup di masa kita, maksudnya di masa beliau, itu kalau mencari mantu sama seperti orang-orang jahiliyah dulu. Seberapa banyak hartanya. Maka yang mendapat penjelasan, yang mendengar ini adalah seorang ulama, seorang alim, seorang yang mengerti, maka jelas ketika memilih mantu, pilihannya adalah agama dan ketakwaan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Nuh bin Maryam ini, oh begitu. Kalau begitu, kamu saja yang menjadi mantuku. Wah, ini rezeki nomplok ini. Si Mubarak ini seorang budak yang tidak punya apa-apa, kemudian diambil mantu seorang ulama besar, seorang yang terpandang dan seorang saudagar kaya raya, istrinya cantik lagi. Si Mubarak, ya tuanku, tolong dipertimbangkan kembali. Saya ini siapa? Sedangkan tuan ini siapa? Keluarga tuan dengan kita ini berbeda. Tapi tuan tetap memastikan kamu adalah pilihan yang terbaik ya Mubarak. Akhirnya Nuh bin Maryam berkonsultasi dengan istri dan anaknya, dan untungnya anaknya adalah anak yang soleh. Ayah ibu, jika ini memang pilihan terbaik bagi kalian, maka kami sebagai anak sami'na wa ata'na. Yang tepat anak semakin buruk mas. Aku lebih memilih dengan pilihan hidupku. Padahal hidup berumah tangga itu tidak semanis seperti yang ada di kata-kata. Hidup rumah tangga ini batu-batu duri yang menghadang itu sangat banyak. Dan butuh fondasi yang kuat untuk melewati itu semua. Dan fondasi yang paling kuat adalah keimanan, agama, dan ketakwaan kepada Allah. Kemudian menikahlah Abdullah dengan putra dari Nuh bin Maryam ini, sehingga lahirlah seorang anak yang bernama Abdullah bin Mubarak. Siapa Abdullah bin Mubarak? Seorang ulama besar yang menguasai ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, dan merupakan salah satu guru dari imam kita, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Berkat dari kedua orang tua yang soleh, muncullah bibit-bibit yang unggul, generasi-generasi yang robbani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah bahwa di dalam membina rumah tangga, Islam telah memberikan panduan secara jelas, detail, agar kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah maupun di sisi manusia. Karena tadi seperti apa yang kami sampaikan, orang rumah tangga itu tidak hanya untuk 1-2 hari, tapi untuk selamanya. Dan ketika menjalani kehidupan ini akan silih berganti ujian yang datang menghampiri kita. Dan semua itu akan bisa teratasi jika kita mempunyai agama yang kuat dan ketakwaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahanda dan ibunda yang dirahmati oleh Allah, maka PR terbesar bagi kita pada hari ini, ar-rijal qawwamun nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita.
kita mempunyai tanggung jawab bagaimana penumpang kita selamat bahagia dunia dan akhirat. Begitupun seorang istri yang selalu memantau, mendampingi seorang suami agar senantiasa berada di dalam penjagaan lindungan Allah. Dan akhirnya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah merahmati anak istri kita, Allah menjaga keluarga kita, Allah melindungi anak istri kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah ala Sallu ala Nabi Muhammad.